Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk kita semua. Hai sobat Rumah Sakit USU, salam sehat selalu. Jumpa lagi di podcast kita, podcast Rumah Sakit USU yang pastinya membahas tentang topik-topik seputar kesehatan. Hari ini jumpa lagi bersama saya Yuliana, Apoteker Yuliana selaku host. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Ibu Apoteker Rima Elfitra Rambi, sarjana farmasi. Beliau sehari-hari bertindak sebagai kepala instalasi farmasi di Rumah Sakit USU. Selamat siang Ibu. Siang. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi topik kita hari ini adalah membahas tentang mitos atau fakta seputar obat. Karena banyak sekali hal-hal yang beredar dari masyarakat yang nggak tahu sumbernya, dan kita juga nggak tahu sebenarnya itu beneran fakta atau cuma mitos. Ada beberapa hal yang sering kita dengar, Bu Rima ya, yang katanya kalau minum obat itu nggak boleh banyak-banyak, minum obat tuh nanti minum sendiri berhenti sendiri, jadi lebih pintar-pintar sendiri. Ini bersama saya sudah ada beberapa hal-hal yang sering kita dengar di masyarakat. Contohnya yang pertama itu semua obat harus diminum setelah makan. Nah gimana nih Bu Rima nih? Semua obat harus diminum setelah makan ya. Jadi memang mungkin yang beredar di masyarakat atau mungkin sobat sehat semua bilangnya makan dulu ya baru minum obat gitu ya. Untuk menentukan sebenarnya kapan sih obat ini diminum, habis makan kah atau sesudah makan, ada beberapa pertimbangan. Jadi kalau misalnya salah satu pertimbangannya misalnya mencegah efek samping yang mungkin muncul pada saat pada saluran pencernaan ya, pada saat minum obatnya itu memang akan disarankan untuk memakan obatnya itu sesudah makan. Atau mungkin memang ada obat-obat yang kalau kita makan bersamaan dengan makanan, maka interaksi makanan dan obatnya tadi bagus nih untuk penyerapan si obat. Tetapi ada juga sebenarnya obat-obat itu yang memang lebih efektif kalau dimakan dalam kondisi perut kosong ya. Jadi misalnya itu 1 jam atau 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Contohnya kayak obat tensi, mungkin ada sobat sehat yang pernah minum seperti Captropil ya. Itu memang bagusnya malah bukan sesudah makan, tapi itu harus sebelum makan gitu ya. Atau memang sebenarnya ada pertimbangan target dari target nanti obatnya itu efeknya munculnya kapan gitu ya, efek obatnya akan muncul kapan. Misalnya obat-obat diabetes ya, mungkin ada sobat rumah sakit USU yang disarankan minum obatnya itu suapan pertama makan, itu ada juga gitu ya, karena pertimbangannya seperti itu. Atau mungkin yang misalnya setelah dimakan itu kayak ada tablet yang untuk sakit di tenggorokan gitu ya, itu dimakan setelah makan obat itu kita nggak boleh dulu makan atau minum 15-30 menit gitu. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan terkait kapan sih sebenarnya waktu minum obat. Jadi kalau dibilang harus minum obat, pasti harus makan dulu nih baru minum obat ya, harus itu kita kategorikan mungkin mitos ya. Jadi tidak semua obat gitu, tidak semua obat harus diminum sesudah makan. Jadi jatuhnya ini 50-50 ya, ada yang memang mitos, ada yang fakta. Karena tergantung obat apa yang diminum dan targetnya apa. Nah di sini kan ada definisi yang ditekankan itu tentang makan. Makan dimaksud di sini apa, harus makan nasi dulu baru dihitung makan, atau yang dimaksud adalah pengisian lambung. Kita kan orang Indonesia tuh umumnya makannya nasi dong. Ya? Kalau nggak makan nasi berarti belum makan. Terus kita sering dengar emak-emak itu kalau anak pulang sekolah tuh makan nasi dulu baru minum obat. Nah, bunyinya kan kayak gitu. Padahal kalau tadi di sekolah udah jajan bakso, udah makan roti gitu ya. Apa aja. Jadi kalau definisinya itu sebenarnya adalah tadi ya, adanya di dalam lambung ya, bisa misalnya susu gitu ya. Jadi adanya tadi nih susu, makanan atau minuman di dalam saluran pencernaan kita itulah yang akan mempengaruhi penyerapan dari si obat tadi gitu ya. Jadi bisa susu, bisa mungkin roti atau juga nasi gitu. Jadi tidak patokan yang disebut makan itu tidak mesti nasi gitu ya. Tapi yang tadi tergantung jenis obatnya mana gitu. Jadi kalau kita tadi cerita misalnya obat yang
diabetes tadi ya berarti memang yang dimaksud adalah makan meal ya, atau makan nasi gitu, atau makan berat gitu, tergantung jenis obatnya lagi gitu. Jadi sobat sehat usu, kita harus belajar membedakan definisi makan yang di sini ya. Karena ternyata sesuai tadi kata Bu Rima, makan yang dimaksud tidak melulu makan berat seperti itu. Tadi Ibu Rima juga ada bahas tentang susu ya. Di sini kita juga ada mitos-mitos atau fakta, kita nggak tahu nih yang berkaitan dengan susu. Ada obat-obat tertentu yang sering didengar sih antibiotik ya. Kalau diminum bareng susu itu tidak boleh. Itu fakta atau mitos? Oke. Ada antibiotik yang memang tidak boleh diminum berbarengan susu. Itu fakta. Itu fakta ya. Tetapi kalau kita cerita susu tadi nih ya. Jadi susu itu sama mungkin dia itu ada yang bagus kalau kita makannya bareng susu. Tapi ada yang kalau kita minum obat itu dengan susu tadi malah nggak bagus ya. Contohnya tadi kayak antibiotik. Nah antibiotik seperti si tetrasiklin ya. Nah itu dia jadi nggak bagus tuh kalau penyerapannya kalau kita minumnya bareng susu gitu. Tapi kalau ada obat seperti contohnya si obat jamur ya, ada obat jamur ketoconazole itu malah bagus kalau kita makannya minumnya itu bareng dengan susu. Nah gitu. Itu dia lebih bagus gitu. Jadi kalau dapat jamurnya hilang ya. Iya. boleh dibilang gitu. Oke. Jadi kalau ini kan susu definisinya. Apakah berlaku untuk produk susu? Ya, berlaku juga untuk produk susu. Jadi sebenarnya lebih kepada komposisi ya. Jadi komposisi yang ada di dalamnya gitu. Tergantung dari komposisi yang ada di dalamnya. Jadi kalau gitu. misalnya ada anak-anak tuh baru makan permen susu kan banyak tuh ya. Okay. Susu atau makan roti lapis keju, pakai roti keju kan itu dihindari dulu kalau mau minum obat yang berlawanan sama susu. Iya, betul. Gitu ya, Bu. Ini masih tentang antibiotik ya, Bu. Nggak tahu sumbernya dari mana, tapi kita sering dengar itu biar cepat sembuh tambahin antibiotik. Iya, biar cepat sembuh bener. gitu. Terserah sakitnya, misalnya demam. Walaupun pada faktanya kita juga sering dengar kalau kita berobat ke dokter itu kalau udah demam berhari-hari, mungkin kalau dengan kebutuhan tertentu akan disarankan antibiotik. Tapi kita sering tuh dengar sendiri ibu-ibu atau ya siapa aja gitu, bahkan tuh anak sendiri di rumah itu kalau udah batuk 3 hari udah pakai antibiotik biar cepat sembuh. Itu bener atau gimana ya, Bu? Iya, kalau cerita antibiotik ya, antibiotik itu aja memang sebenarnya adalah obat yang memang diperuntukkan untuk membunuh bakteri. Jadi ya kalau memang penyakitnya tidak disebabkan ya tidak disebabkan oleh bakteri ya tidak boleh kita pakai antibiotik. Tidak ada ceritanya antibiotik itu malah bisa membuat lebih cepat sembuh gitu. Jadi dan itu sebenarnya sangat berbahaya ya, mitos yang bilang kalau harus pakai antibiotik dulu nih biar lebih paten gitu, lebih cepat sembuh gitu. Itu malah berbahaya karena memang kalau penggunaan antibiotik sembarangan ya tanpa resep dokter dan tidak diketahui indikasi dengan jelas memang dibutuhkan antibiotik akan terjadi resistensi ya, kalau pernah dengar, jadi kayak kebal gitu. Jadi kayak lebih kebal bakterinya sama obat yang sudah ada dan itu sangat berbahaya gitu. Jadi jangan asal gitu ya milih antibiotik. Iya, antibiotik. Tidak. Jadi antibiotik bukan obat untuk semua penyakit. Jadi bukan suplemen cepat sembuh ya, Bu? Bukan, dia bukan suplemen cepat sembuh. Justru kalau mau antibiotik ke dokter dulu ya, Bu? Iya benar, karena harus diresepkan oleh dokter. Nah, ini ada mitos atau fakta berikutnya nih, Bu. Kalau tadi kan kita tanda kutip masyarakat yang mungkin pintar sendiri, tapi di waktu yang sama ada juga masyarakat justru gak berani minum obat. Menurut mereka kalau obat tuh diminum terus menerus, ini berkebalikan sama yang tadi jatuhnya kan, minum terus menerus ginjalnya bisa rusak. Nah itu gimana nih? Ya, minum obat terus menerus ginjalnya rusak gitu ya. Mungkin statementnya nih, minum obat terus menerus yang seperti apa nih? Kalau dibilang minum obat terus secara terus menerus sembarangan, itu benar bisa merusak ginjal. Jadi misalnya kayak kita pusing-pusing dikit minum obat, beli obat sendiri, minum sembarangan, dosisnya nggak sesuai, pusing lagi, minum lagi, sakit kaki langsung minum lagi gitu ya, diberi sembarangan tanpa
diminum sembarangan tanpa indikasi yang jelas ya atau peruntukan yang jelas, itu bisa berpotensi untuk mengganggu fungsi ginjal. Nah, tapi pada misalnya pasien-pasien yang memang harus rutin nih minum obat ya, misalnya penyakit-penyakit degeneratif, mungkin dia sudah didiagnosa dokter hipertensi atau sudah didiagnosa dokter diabetes. Nah, dengan dia minum obatnya terus-menerus ya, dengan dosis yang sesuai, minumnya juga rutin, tepat waktu gitu ya, itu malah bisa menyelamatkan kerusakan dari ginjalnya atau bisa menjaga fungsi ginjalnya supaya tidak rusak, dan juga bisa mungkin menjaga organ-organ lain gitu. Jadi kalau memang dia sudah diindikasikan dokter untuk minum obat terus-menerus ya, itu malah lebih baik gitu. Tapi kalau minumnya sembarangan, tanpa dosis yang jelas, tanpa indikasi yang jelas, itu memang bisa berpotensi merusak ginjalnya gitu. Jadi titik poin utama itu adalah pada tepat. Kalau misalnya tepat kebutuhannya malah bagus, tapi kalau minumnya tidak tepat malah membuat ginjal rusak ya. Iya. Terus jadi itu bisa masuk mitos, bisa masuk fakta ya Bu ya. Boleh ya. Gak bisa kita tetapkan itu sebagai mitos atau fakta. Kita pindah ke mitos atau fakta berikutnya, itu minum obat bikin ngantuk. Nah kalau saya berobat nih ya, kalau saya berobat itu kan biasanya tuh dikasih informasi tuh sama apotekernya tuh. Nanti tuh suka dibilang, apakah bapak atau ibu berkendara? Nah, seperti itu kan Bu. Terus katanya kalau bisa minumnya malam aja pas mau tidur misalnya, karena berefek mengantuk. Nah bagi kita yang nggak paham kan berarti merasa, wah ternyata minum obat itu bikin ngantuk. Itu sebenarnya semua obat atau gimana ya Bu? Oh iya. Jadi itu mungkin istilahnya salah satu mungkin efek samping dari obatnya gitu ya. Dan tidak semua obat itu memiliki efek samping mengantuk ya. Hanya beberapa obat tertentu saja. Jadi kalau ada orang yang bilang saya ngantuk nih karena baru minum obat ya, lihat dulu obatnya apa. Lihat dulu obatnya apa. Tapi kalau mungkin dia misalnya ngambil obat di rumah sakit USU, terus ada apotekernya yang di farmasinya bilang, ibu bapak harus diminum tidak saat sedang berkendara gitu, itu berarti memungkinkan saja salah satu efek obatnya adalah bisa menyebabkan mengantuk gitu. Jadi tapi tidak semua obat ya efek sampingnya mengantuk. Bisa aja mengantuk sebelum minum obat, makan banyak ya Bu. Jadi kekenyangan jatuhnya ngantuk atau nggak tidur karena obatnya ya. Tapi ada obat yang memang ada malah obat, mungkin itu yang dikejar ya Bu ya. Ya memang dia punya side effect-nya yang mengantuk gitu. Jadi nggak seluruh ya, nggak semua nih sobat rumah sakit USU, nggak semua obat itu bikin ngantuk. Harusnya memang kalau misalnya ngantuk pasti dikasih tahu. Iya pasti diinformasikan. Ya, itu biar nggak mencegah kita kalau misalnya lagi berkendara, bawa motor, bawa mobil, nanti kalau ngantuk balik hasil yang lain. Terus nih, ini yang paling sering kayaknya betul. Dari semuanya itu adalah seperti halnya makanan, kita tuh kebiasaan kalau simpan di kulkas jatuhnya lebih awet. Oh iya, oke. Terus kita memperluas nih jatuhnya. Obat juga kita bikin kayak gitu. Obat juga kita masukin kulkas supaya lebih awet. Dan obat dimaksud ini adalah obat yang sudah kita buka, bisa aja gitu, bukan obat yang baru beli gitu. Biasanya kita habis minum obat ya biar nggak rusak kita simpan aja di kulkas gitu. Itu yang pertama nih, mitos atau fakta, atau boleh atau enggak? Iya, obat itu kalau mau awet ya, cerita awetnya itu adalah kita harus simpan dengan suhu yang sesuai dengan stabilitasnya ya. Jadi kalau umumnya itu memang dia di suhu kamar ya, kalau kayak tablet gitu ya, sirup itu dia di suhu kamar yang terlindung dari cahaya matahari langsung, juga terlindung dari jangkauan anak-anak gitu ya, supaya aman. Nah itu yang umum ya, yang umum. Dan beberapa mungkin ada yang memang nanti diinstruksikan ya, atau diberikan informasi oleh apotekernya, nanti dibilang misalnya disimpannya di kulkas karena memang dia paling stabil, atau baik disimpan di dalam kulkas ya, atau lemari es seperti itu. Jadi kalau misalnya nih obatnya itu sebenarnya adalah suhu kamar, kita berpikir sendiri biar awet gitu ya.
disimpan di kulkas itu malah dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas obatnya tadi gitu. Misalnya nih saya mungkin juga pernah nih dapetin misalnya kakaknya berobat dikasih obat sirup ya kan, kemudian dia simpan di kulkas, kakaknya udah sembuh simpan di kulkas dikasih ke adiknya gitu. Itu tidak tepat ya gitu. Jadi misalnya obatnya itu satu misalnya disimpan di kulkas tadi mungkin saja bisa mengkristal ya, atau mungkin mengendap sehingga nanti disendokkan itu dosisnya udah nggak pas lagi ya, udah nggak stabil lagi dan misah gitu ya, misah gitu ya, kayak terpisah gitu kan. Nah dan ada lagi mungkin ternyata misalnya obatnya itu antibiotik yang ternyata setelah dicampur itu masa pakainya itu ya setelah dijadiin sebuah larutan minuman obat itu sirup gitu, itu cuma bisa berlaku cuma 7 hari gitu ya. Jadi disimpan di kulkas pun tidak ada gunanya gitu. Jadi nggak bisa juga lebih awet dikasih untuk kalau sakit berikutnya gitu. Jadi memang paling benar itu ya simpan sesuai dengan label atau etiket yang tertera. Kalau dibilang simpannya di suhu kamar berarti di suhu kamar. Kalau dibilang di kulkas baru boleh disimpan di kulkas. Jadi kalau mau awet itu harusnya minum obatnya tepat waktu, tepat aturan biar sehatnya yang awet ya. Oh, sehatnya yang awet. Obatnya yang rutin ya, Bu. Jadi nggak usah disimpan-simpan di kulkas ya, Bu ya. Karena kayaknya nih paling sering kita temui. Iya benar. Nggak usah jauh-jauh, orang tua saya juga nyimpan sendiri di kulkas. Iya benar. Besok-besok kalau demam, oh ya ini kemarin obat pakai ini. Iya. Ini Bu Rima di sosial media kita sudah ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama nih. Izin Bu Rima, gimana mengatasi diabetes mellitus atau hipertensi yang enggan konsumsi obat karena takut sakit ginjal? Ini cerita-cerita di kampungnya nih. Jadi mungkin ada warga di sana yang pasien diabetes atau hipertensi, ini kan pasti penyakit panjang ya, lama. Terus jatuhnya enggan atau nggak berani minum obat karena takut sakit ginjal. Ini agak mirip sama yang tadi ya Bu ya. Jadi ya memang tadi penyakit-penyakit degeneratif memang harus rutin minum obat dan memang rutin dia kontrol ke dokter gitu ya. Jadi misalnya obatnya bisa saja nanti misalnya obatnya pertama 3 macam gitu ya, tapi dengan perubahan pola hidup gitu ya, mungkin nanti bisa saja nanti disesuaikan oleh dokter menjadi 2. Jadi memang dia harus sebenarnya rutin minum obat dengan dosis yang tepat, dengan jenis obat yang tepat. Jadi memang baiknya itu ya rutin minum obat dan rutin kontrol ke dokter, dan nanti kan dokter akan memberikan saran-saran misalnya pengecekan gula darah gitu ya, atau pengecekan tensi secara rutin gitu. Jadi gak boleh tuh kalau misalnya merasa wah enakan nih berhenti sendiri terus nggak boleh atau lagi takut gitu ya kan? Iya, takut dia dari 3 macam dia kurangi sendiri satu gitu, ya itu nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Misalnya lagi bulan Syawal banyak kondangan gitu. Oh, nggak boleh. Terus tiba-tiba banyakin minumnya, besok nggak boleh. Nggak boleh gitu ya, Bu ya. Jadi harus sesuai pada tempatnya gitu. Ya, Bu. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya minum obat paracetamol dibarengin sama obat lain akan mempengaruhi efek? Oke, jadi kalau obat-obat itu ya ada namanya berinteraksi ya antar obat dengan obat. Jadi sebenarnya kalau dibilang paracetamol tidak, kita lihat dulu dia diminum dengan apa. Ya, jadi dilihat dulu minum dengan apa, dan nanti kalau sobat usu di rumah sakit usu itu akan dicek ya sama dari apotekernya akan ngecek gitu ya. Misalnya apakah ada terjadi interaksi atau tidak gitu. Nah, kalau nanti diinteraksi nanti akan dikomunikasikan ke dokter dan akan dicarikan solusinya gitu ya. Jadi misalnya apakah diberikan jarak waktu minum seperti itu ya. Jadi memang tidak hanya paracetamol gitu ya, ada memang potensi terjadinya interaksi antar obat gitu. Jadi tergantung dulu obatnya apa dengan apa. Nah, tidak hanya paracetamol. Jadi kita harus dicek dulu, harus dipastiin dulu, dan nanti akan dicarikan solusinya. Jadi kalau nggak sesuai sama pasangannya ya bisa aja berefek ya Bu ya. Bisa berefek atau malah bisa jadi ada masalah. Ada yang Oke, tidak ada masalah gitu. Oke. Ini mirip sama yang tadi Bu, tapi pertanyaannya adalah apa saja efek jika minum obat terus-menerus jangka waktu yang lama? Selama yang diminum obatnya tepat ya, dosisnya tepat, cara minumnya tepat,
tidak ada efek yang perlu dikhawatirkan. Nah, jadi memang yang perlu dikhawatirkan adalah cara minum yang salah atau dosis minum obat yang salah. Selama jadi biasanya dokter akan memberikan dosis atau jangka waktu minum obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau memang dia butuhnya ya rutin terus minum, pasti diberikan dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau misalnya hanya butuh sesaat ya, misalnya hanya demam, makanya nanti akan diberikan dokter misalnya jika demam atau jika sakit gitu ya. Jadi memang efek itu tergantung apa yang kita minum dan bagaimana kita minumnya gitu ya kan. Nah, jadi istilahnya itu mungkin kalau misalnya tidak di bawah pantauan kali ya Bu. Iya, Misalnya di bawah ya pantauan tenaga minum kesehatan sendiri gitu. Iya. Sendiri atau ya berobat sendiri gitu. Iya. Kalau tadi sudah ada dipantau oleh yang sudah ahlinya, dipantau dari oleh tenaga perintah kesehatan, dokter, terus dipantau oleh apoteker penggunaannya, harusnya tidak ada masalah ya. Baik, alhamdulillah ini sudah terjawab juga pertanyaannya. Jadi banyak hal yang kita dapat dari podcast ini ya Bu. Misalnya mitos-mitos yang beredar ternyata nggak sepenuhnya mitos. Terus fakta-fakta yang kita rasa benar ternyata juga nggak 100%-nya fakta. Jadi intinya di mana diminum tuh tepat selama tidak berlebihan sesuai aturan, itu harusnya menjadi obat ya Bu. Iya benar. Baik Ibu Rima, ada hal-hal yang mau disampaikan? Oke, mungkin untuk sobat sehat rumah sakit USU, dalam minum obat harus dibaca dulu ya dengan benar instruksi yang ada di label ataupun etiket obatnya. Minumlah obat sesuai dengan anjuran dokter yang benar, dengan dosis yang benar, dan simpanlah obat sesuai yang ditulis atau diinstruksikan pada label ataupun etiketnya. Jika memang nanti sobat sehat rumah sakit USU ada informasi yang ingin ditanyakan seputar penggunaan obat, mungkin nanti bisa langsung menjumpai apoteker yang ada di instalasi farmasi rumah sakit USU. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Rima atas waktunya. Sama-sama. Sobat rumah sakit USU semuanya, kita sudah dengar jawaban dari narasumber kita. Kita sudah tahu banyak mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Tanya obat, tanya apoteker. Saya selaku Yuliana, selaku Wasardani, mengucapkan terima kasih kepada sobat sehat rumah sakit USU semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.